Dengan ilmu ini, dengan keberanian menghadapi tantangan, maka kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih itu potensinya lebih besar untuk bisa dicapai. Gitu. Jadi ilmu itu dihadirkan untuk memperbesar potensi dari apa yang kita harapkan. Lihat ya. Selanjutnya, ini yang paling penting. Pada akhirnya, semua jenis kenikmatan, keindahan itu puncaknya adalah pada pembuka di ayat ini. Ayat 35. Wa qulna ya adamuskun uskun. Jadi, uskun. Uskun itu fi'il amr, kata perintah. Sifatnya disebut sakinah. Sakinah. Dari kata sakana yaskunu, ya. Sakana yaskunu, bahwa sakinun. Kemudian sifatnya disebut dengan sukun. Karakternya disebut dengan sakinah. Di rumah tangga kita mengenal sakinah ya. Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat ke berapa? 21 ya. Baik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya kan? Sakinah. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang paling luar biasa. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah tempatkan kemudian di jannah ini, pertama Allah terangkan dulu kepada Adam alaihissalam tentang hakikat dari jannah itu sendiri, yaitu puncak keindahan dan kenikmatan. Pada akhirnya segala kenikmatan dan keindahan itu muaranya adalah pada sifat sakinah, ketenangan, kedamaian. Jadi esensi dari keindahan dan kenikmatan itu ketika mendapatkan kedamaian, ketenangan. Anda kaya tapi tidak tenang, maka kekayaan itu rasanya agak sulit untuk dinikmati. Silakan, saya sering ujikan kadang-kadang untuk dipilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Ya. Biasanya jawaban awal bingung karena saya katakan nggak ada pilihan ketiga. Tapi rata-rata orang memaksa kaya dan tenang. Ya. Karena kekayaan tanpa ketenangan, ya, itu ibarat pohon tanpa buah. Ya, terlihat seperti bagus, indah, tapi tidak ada yang dinikmati. Baik ya. Demikian pula kedudukan. Kedudukan yang tidak mendamaikan. Punya kedudukan tapi nggak pernah melahirkan kedamaian. Ya, ribut, perselisihan, ya, pertentangan macam-macam. Nggak ada kenikmatan di dalamnya. Demikian pengetahuan, pengetahuan yang tidak mencerahkan dan mendamaikan. Maka pengetahuan dipakai hanya untuk apa? Hanya untuk saling bertentangan. Ya, kadang-kadang dipakai untuk menipu, kadang-kadang digunakan untuk menghujat, digunakan untuk membenturkan. Nggak ada ketenangan. Karena itu yang didambakan oleh orang semuka bumi itu kedamaian, peace, kan? Kedamaian. Betapa banyak orang menginisiasi hadir ini untuk damai, bikin lembaga untuk damai, bikin asosiasi untuk menciptakan kedamaian. Bahkan PBB dibuat untuk apa? Misinya perdamaian dunia. Quran cuma turunkan satu kata, uskun anta. Udah damai deh, kan? Damai, yang tenang, yang baik. Jadi pada hakikatnya ketika Allah kemudian menempatkan Adam alaihissalam dan pasangannya untuk bermitra menyiapkan misi kehidupan sebelum turun ke bumi, pada hakikatnya adalah bagaimana membangun ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kenikmatan, dan semua ini muaranya adalah pada sifat sakinah. Karena itulah ya, kehidupan surgawi terkecil itu miniaturnya ditarik ke dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang sering kita katakan baiti jannati, rumahku, surgaku, karena berharap mendapat percikan kedamaian seperti Adam mendapatkan sakinah di dalamnya, seperti Hawa mendapatkan sakinah di dalamnya. Karena itulah ketika ditarik ke dalam nuansa rumah tangga, muncul ayatnya litaskunu ilaiha. Tapi sekali lagi, sakinah ini muncul setelah apa? Ilmu dan ujian. Karena itulah dalam bahasa Arab, pisau disebut dengan sikin namanya. Kenapa sikin? Karena setelah dibelah-belah, potong-potong-potong, baru jadi kue yang enak. Baru jadi sayur yang lezat. Baru jadi hidangan yang bisa dinikmati. Jadi, terkadang banyak kenikmatan itu bisa dihasilkan setelah melalui masa tempaan yang tidak ringan. Kadang terpotong, kadang diiris, kadang lelah, kadang capek, kadang hujatan, kadang-kadang celaan. Tapi kalau kita paham ilmunya, ternyata semua itu ditujukan kepada kita untuk membentuk ketangguhan dalam diri, sehingga ke depan air mata itu tidak ada yang keluar lagi.
Kepekaan itu sudah begitu kuat sehingga berbagai ujian-ujian pun sudah menjadi kecil ketika ditempatkan pada diri kita. Itu poinnya. Jadi berbahagialah kalau sedang ada yang diuji dengan sesuatu yang barangkali berat rasanya, teriris rasanya. Pada hakikatnya Allah sedang mengantarkan Anda pada sakinah ketika kita punya keberanian untuk mengatasi itu semua. Ingat, kalau kita memohon kesabaran, Allah tidak akan menginstal sifat sabar pada diri kita, tapi memberikan ujian sehingga hati kita semakin kuat, jiwa kita semakin berkualitas, dan tercipta ketangguhan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu penting belajar pedomannya. Penting untuk belajar. Orang Arab mengatakan sakantis syajaratu idza dhahabat riyah. Itu pohon tenang kembali, rantingnya teduh setelah angin yang menerpanya itu pergi. Jadi orang Arab selalu mengatakan kalau ada pohon yang diterpa oleh angin kencang lalu tenang kembali, itu mereka mengatakan pohonnya sudah sakinah, sudah tenang. Untuk memberikan gambaran bahwa sakinah tidak disebutkan kecuali menunjuk pada ketenangan setelah melewati berbagai macam tantangan. Nah, untuk melewati itu butuh ilmu, dan ilmu itu meringankan setiap tantangan yang kita hadapi. Makanya pohon yang kena angin kencang dan setelah itu dia tangguh, kuat, tenang kembali, itu lebih kuat akarnya dibandingkan dengan sebelum diterpa oleh angin. Ingat itu baik-baik. Pohon kencang, terpa, goyang, anginnya pergi, tenang, diam. Ketenangannya itu tidak sama dengan ketenangan yang awal. Karena ketenangan setelah ditempa oleh angin yang kencang itu membuat akarnya semakin kokoh. Berbahagialah orang yang semakin banyak diuji. Bukankah orang dapat S3 dari mulai SD, SMP, SMA, dengan S lagi ke atas, S1, S2, S3, sudah banyak diuji kan? Makanya ilmunya semakin kuat, logikanya semakin mantap, dan sebagainya. Kenapa? Karena telah melalui banyak ujian. Tinggal dari keilmuan itu kita luaskan babnya jadi aspek kehidupan. Itu gambarannya. Ya, karena itulah kenapa diawali dengan waqulna, untuk menunjuk keagungan bahwa semua apa yang kita lalui itu agung di hadapan Allah. Dengan mengatasi berbagai problem kita dapat pahala. Dengan kesabaran ada pahala. Dengan doa ada pahala. Ilmu itu agung dalam Islam, diagungkan. Dan Allah menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan bahwa itu berharga, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika kita mampu melewati semua ini, derajat kita dinaikkan melebihi malaikat. Karena malaikat itu berkhidmat tanpa ujian. Malaikat diciptakan hanya dengan ketaatan. Kita taat itu melampaui malaikat karena melewati ujian. Itu poinnya. Kan? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, atasi semua ini. Jangan dekati pohon ini. Kalau engkau dekati, coba-coba mendekat, engkau akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Apa pohon yang dimaksudkan? Siapa itu orang zalim? Apa itu zalim? Dan bagaimana kezaliman itu bisa tampak dalam kehidupan di muka bumi sebagai percikan dari tanda-tanda apa yang Allah tampakkan kepada Adam sebelum diturunkan ke bumi. Bagaimana mengatasinya? Bagaimana menghindari tantangan? Seperti apa hukumnya? Itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insyaallah.